Hai, kembali lagi pada kelas akuntansi. Kali ini kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian. Seperti apa pencatatan jurnal penyesuaiannya? Sebelumnya kita pahami dulu pengertiannya. Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode, biasanya 31 Desember, yang berfungsi mengkoreksi nilai-nilai akun tertentu agar mencerminkan nilai yang sebenarnya. Biasanya perlengkapan yang telah terpakai akan tersisa di gudang. Berarti yang terpakai itu akan kita hitung pada akhir tahun atau 31 Desember nanti. Berikut, sebelumnya kita pahami dulu arti pernyataan berikut. Buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember 2014. Hal ini berarti kita melakukan penyesuaian jurnal hanya sampai dengan 31 Desember 2014. Oke, diingat baik-baik ya. Oke, sebelum kita lanjut ke slide berikut, kita lihat konsep pembuatan jurnal penyesuaian. Oke, kali ini ada disediakan bagaimana konsep membuat jurnal penyesuaiannya. Biasanya dalam jurnal penyesuaian itu data yang mengalami penyesuaian itu biasanya perlengkapan, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang belum dibayar, pendapatan yang belum diterima, penyusutan aktiva atau penyusutan lain, kerugian, piutang. Biasanya pada akhir tahun akun yang akan disesuaikan dari ke-6 akun ini, ke-7 akun ini. Oke, di sini saya ada memberi tanda warna kuning. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya kita sudah bahas, yaitu buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember. Berarti kita buat pada tanggal 31 Desember. Oke, kita langsung saja. Di sini tertera untuk akun perlengkapannya, tertera beban perlengkapan pada perlengkapan. Nilainya berasal dari nilai perlengkapan yang sudah terpakai. Nilai perlengkapan yang sudah terpakai ini berarti nilai yang semula-mulanya kita beli dikurang dengan nilai yang tersisa pada gudang, maka itulah nilai yang sudah terpakai. Oke, kita lihat contohnya. Ini akun perlengkapannya. Kita lihat dalam neraca saldo sebelumnya disesuaikan per 31 Desember 2014, nilai akun perlengkapannya 2.500.000. Pada akhir tahun ternyata perlengkapannya masih ada sebesar 500.000. Dari hal ini kita mau tahu pada akhir tahun nanti perlengkapan yang telah kita gunakan berapa jumlahnya. Ya, tinggal kita kurangi 2.500.000 dikurangi 500, maka perlengkapan yang kita gunakan nilainya adalah 2 juta dengan ketentuan pencatatannya beban perlengkapan pada perlengkapan dengan nilai 2 juta seperti yang sudah saya tandakan warna merah ini, sesuai dengan ketentuan pada konsep pembuatan jurnal penyesuaian ini. Beban perlengkapan pada perlengkapan, di mana apa yang sudah kita gunakan itu merupakan beban buat perusahaan, sehingga beban kita bertambah. Oke, jadi seperti itu ya, sehingga bebannya berada di debit. Oke, kita lanjut. Untuk beban dibayar di muka, biasanya beban dibayar di muka itu bisa beban sewa ya. Di sini kita lihat yang per 31 Desember. Oke, sebelumnya mengapa ini tidak diberi tanda kuning? Sebelum kita lanjut, saya lupa membahas ini. Mengapa ini tidak diberi tanda kuning? Ya, pada bahasa kita sebelumnya, pada slide ini kita hanya mencatat pada 31 Desember 2014. Maka ini tidak perlu kita catat. Akan tetapi perlu kita bahas juga. Ini dicatat pada 1 Januari. Ya, kecuali pada konteks bahasanya ditulis per
1 Januari 2015. Dan neraca saldo yang disediakan itu neraca saldo per 31 Desember 2014. Maka kita gunakan pencatatan ini, ya, yang saya berikan tanda ini. Maka digunakan pencatatan ini. Maka dari itu saya tekankan, jika di dalam soal seandainya buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember, maka dibuat per 31 Desember, kecuali pada soal ditulis buatlah jurnal penyesuaian per 1 Januari 2015 dan pada neraca saldonya disediakan data per 31 Desember 2014. Oke, sehingga kita mencatat yang 31 Desember dan tanggal 1 Januari ini dicatat. Kita bisa melihat perbedaannya. Pada 31 Desember beban kita bertambah, ya. Namun pada 1 Januari beban kita berkurang karena beban kita berkurang karena perlengkapan yang tersisa pada tahun 2014 dan kita mencatat pada tahun 2015 1 Januari, maka perlengkapan menyebabkan harta kita bertambah sehingga beban kita berkurang. Nah, itu konsepnya. Oke, kita lanjut. Berikut untuk beban dibayar di muka. Kita lihat pencatatannya. Ya, biasanya beban dibayar di muka itu biasanya beban sewa, ya. Kita lihat ke contoh soalnya. Untuk beban dibayar di muka. Oke. Contoh soalnya. Dalam neraca saldo, nilai akun beban sewa sebesar 12 juta rupiah. Data penyesuaian menyebutkan bahwa sewa itu dibayar tanggal 1 November 2014 untuk masa sewa selama 1 tahun. Jurnal penyesuaian per 31 Desember 2014 adalah, oke, kita lihat yang diberikan tanda merah ini. Oke. Sekarang untuk mencatatnya, kita lihat berapa sewa yang telah kita bayar. Ya, berapa sewa yang telah kita bayar sampai dengan 31 Desember 2014 itu. Kita hitung mulai dari yang kita bayar pada tanggal 1 November. Maka sampai 31 Desember kita hitung November, Desember. Ya, November, Desember. Maka 2 bulan. Di sini 2 bulan yang telah kita bayar. 2 bulan yang telah kita bayar. Karena untuk masa sewa selama 1 tahun, 1 tahun itu 12 bulan, tinggal kita akumulasikan menjadi 2/12 kali 12 juta. 12 juta di mana nilainya diambil dari neraca saldo. Ya, neraca saldo ini diambil dari neraca saldo, sehingga hasilnya adalah 2 juta. Seperti itu. Maka untuk pencatatan pada jurnal penyesuaian adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka, di mana beban ketika kita membayar uang, beban kita bertambah, beban sewa kita bertambah. Oke, kita lihat ke konsepnya. Oke, maka kita lihat tanggal 1 Januari beban kita akan berkurang karena sebelumnya kita sudah membayar. Begitu konsepnya, ya. Berikut kita lihat. Oh ya, ini ada keterangannya. Untuk pembayarannya itu keterangannya tanggal bayar sampai dengan 31 Desember. Kita cari selisihnya. Berarti tanggal yang kita bayar sampai dengan 31 Desember itu selisihnya berapa. Terus dikali dengan nilai pada neraca saldo per waktu kesepakatan pembayaran. Tadi kan pada soal yaitu waktu kesepakatan pembayaran adalah selama 1 tahun. Oke, jadi seperti itu. Kita lihat konsep yang berikut untuk pendapatan diterima di muka. Ya, kita lihat sama ya, untuk penghitungan waktunya atau akumulasinya sama dengan beban dibayar di muka. Sesuai ya. Sama saja. Kita lihat ke contoh soalnya. Oke, untuk pendapatan diterima di muka
Kita lihat yang tanda merah ini. Oke, dicatat saat dibayar, dicatat sebagai saat dibayar, dicatat beban sewa. Sama ya, sama kayak beban dibayar di muka, sama mirip. Oke, kita lihat di sini soal dalam neraca saldo nilai akun sewa diterima di muka 36 juta. Data penyesuaian menyebutkan sewa tersebut diterima pada tanggal 1 September untuk masa sewa selama 3 tahun. Ingat, masa sewa selama 3 tahun. 1 tahun 12 bulan, maka 3 tahun 36 bulan. Oke, kita lihat. Buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember 2014. Kita lihat. Karena kita mencatat sampai dengan 31 Desember 2014, maka kita lihat selisih bulan dari September yang kita bayar sampai dengan 31 Desember. Selisihnya 4 bulan. Oke, dalam soal ini masa sewanya 3 tahun. Maka 1 tahun 12 bulan. 3 tahun maka 36 bulan. Kita lihat langsung, kita akumulasikan 4 per 36 kali 36 juta. 36 juta dari nilainya dari neraca saldo ya. Nah, yang ini nilainya dari neraca saldo 36 juta. Maka hasilnya adalah 4 juta. Untuk pencatatannya, sewa diterima di muka pada pendapatan sewa ya. Ketika kita memberikan sewa dan orang membayar kepada kita, pendapatan kita bertambah. Namun dalam ketentuan pendapatan selalu bertambah di kredit, berkurang di debit. Maka dari jurnal ini kita bisa lihat bahwa pendapatan kita bertambah. Seperti itu ya. Kita lihat konsep yang berikut. Ya, untuk 1 Januarinya sama kayak beban dibayar di muka ini, sama ya, sebelumnya telah dijelaskan. Kita lihat untuk ketiga akun ini ya, ketiga akun ini hanya menggunakan satu metode ya. Untuk beban yang belum dibayar, pendapatan yang belum diterima, dan penyusutan aktiva. Beban yang belum dibayar bisa saja gaji karyawan yang belum kita bayar, kita akan menghitungnya ya. Setelah sampai 31 Desember ternyata kita melakukan pengecekan kembali, terdata masih ada gaji yang belum dibayar. Seperti itu ya. Oke. Kita lihat dulu beban yang belum dibayar. Biasanya beban gaji ya. Nilainya dari nilai beban yang belum dibayar. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Untuk beban yang belum dibayar, kita lihat perusahaan membayar gaji karyawan tiap hari Sabtu dengan masa kerja 6 hari kerja dan hari Minggu libur. Gaji seorang karyawan Rp50.000 per hari dan perusahaan memiliki 10 karyawan. Pembayaran gaji terakhir tanggal 28 Desember 2014. Sekarang kita mau menyesuaikan data per 31 Desember 2014. Di sini perusahaan membayar terakhir, ini tanggal 29. Perusahaan membayar terakhir gaji karyawannya itu 29 Desember, maka 29 ya, 29 sampai dengan 31. Maaf. Ini benar 28 Desember. Terakhir dibayar 28 Desember. Berarti yang belum dibayar adalah tanggal 29, 30 dan 31 Desember. Oke. Itu yang belum dibayar ya. Maka selisihnya berapa hari? 3 hari. Yang belum, sisa gaji yang belum dibayar itu 3 hari. Jumlah karyawannya 10 orang. 10 karyawan, gaji per hari Rp50.000 per karyawan. Oke, maka sisa gaji karyawan yang harus dibayar oleh perusahaan ya 3 kali 10. 3 itu sisa hari, 10 itu jumlah karyawan, dikali dengan 50.000 gaji per harinya ya, maka nilainya adalah 1.500.000. Oke, jadi seperti itu ya.
beban gaji untuk ketentuan pencatatan para jurnal beban gaji pada utang gaji. Ya, sesuai dengan konsep ini ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pendapatan yang belum diterima. Ya. Pendapatan yang belum diterima biasanya terjadi ketika pelanggan telah menggunakan jasa kita namun akan dibayar kemudian. Pembayarannya pembayarannya contohnya seperti soalnya seperti ini ya, contohnya pada salon, contohnya pada usaha salon. Bu Andina menggunakan jasa catok rambut, namun pembayarannya pada tahun depan bulan Januari. Berarti yang kita catat ini pada bulan Desember. Berarti masih ada piutang yang belum diterima atau pendapatan yang belum diterima oleh perusahaan. Jadi seperti itu ya. Kita lihat langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya untuk pendapatan yang belum diterima. Kita lihat 1 September 2014 perusahaan menyimpan uang. Tadi contohnya itu untuk pendapatan jasa ya. Ini pada soal ini untuk pendapatan bunga bank ya. Jadi seperti itu ya. Kita lihat untuk contoh soal pendapatan bunga bank ya. 1 September 2014 perusahaan menyimpan uang di bank sebesar 100 juta rupiah. Suku bunganya 18%. Bunga diterima 6 bulan sekali. Di sini keterangannya tiap 1 Maret sampai dengan 1 September. Oke. Namun perusahaan menyimpan uang pada tanggal 1 September. Ya, kita lihat bunga 6 bulan pertama baru diterima pada tanggal 1 Maret 2015. Ya, karena sudah melewati tanggal, karena batasnya sampai 1 September. Namun dia baru menyimpan uang pada tanggal 1 September. Maka untuk bunganya terhitung untuk tahun depan. Karena perusahaan menyimpan uang saat tanggal jatuh tempo 1 September 2014, semenjak menyimpan uang tanggal 1 September sampai 31 Desember 2014, perusahaan sudah memiliki hak atas bunga tersebut. Oke, perusahaan sudah memiliki hak. Maka kita lihat 4 bulannya, 4 bulan dari 1 September. Kita lihat masa dari 1 September, Oktober, November, Desember sampai dengan 31 Desember ya. Berarti 4 bulan. Oke, karena selama 1 tahun itu 12 bulan itu diterima suku bunga sebanyak 18%. Maka 1 tahun 12 bulan, maka kita bagi dengan 4 bulan yang akan kita terima setiap tahunnya, yaitu dari 1 Maret sampai dengan 1 September. Karena sisa waktunya tadi dari 1 September sampai dengan 31 Desember itu 4 bulan. Ya, jadi seperti itu. Maka 4/12 kali 18% kali 100 juta. Maka bunga yang kita terima pada 1 Maret 2015 nanti sebesar 6 juta. Oke, maka kita mencatat sebagai piutang yang belum kita terima. Jadi seperti itu ya. Nanti kita akan terima pada tanggal 1 Maret tahun depan, tahun 2015. Jadi seperti itu. Piutang, bunga kita bertambah, pendapatan pun kita bertambah. Ya. Oke, kita lanjut ke beban penyusutan. Penyusutan ini, kita lihat konsep penyusutan. Penyusutan bukan saja aktiva tetap, bisa saja aktiva lancar. Pokoknya ini umum ya, penyusutan aktiva. Bisa saja seperti ini. Gedung, biasanya barang yang telah kita gunakan akan mengalami penyusutan. Ya, seperti itu. Nilainya biasanya, misalkan handphone yang baru kita beli, hari ini kita beli, pagi ini kita beli,
ketika kita beli, kita membuka dan kita mencoba dan kita menginginkan handphone yang lain, maka handphone yang kita beli baru pagi ini, namun kita jual lagi pada malam harinya, otomatis nilainya tidak sama seperti yang kita beli pada nilainya tidak sama seperti yang kita beli pada awalnya tadi. Seperti itu. Karena nilai handphonenya akan mengalami penyusutan. Ya. Penyusutan pada apa? Kita lihat dosnya sudah dibuka dan lain-lain. Mungkin saja anti goresnya sudah dibuka. Atau untuk segelnya sudah dibuka. Ya, itu bisa mengalami penyusutan nilai suatu barang. Nah, kita lihat untuk penyusutan aktiva, penyusutan juga bisa terjadi pada perusahaan. Biasanya penyusutan itu bisa pada perlengkapan, peralatan, mesin, ya. Mesin kalau digunakan terus otomatis mengalami penyusutan. Kualitasnya akan semakin menurun. Seperti itu. Kita lihat beban penyusutan. Bagaimana contoh soalnya? Oke, untuk penyusutan kita lihat contoh soalnya. Pada akhir periode 31 Desember 2014, nilai gedung di neraca saldo sebesar 300 juta rupiah dan akumulasi penyusutan gedung tahun sebelumnya. Oke, ini kita mau akumulasikan nilai gedung tahun sekarang dengan penyusutan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun sekarang ini, bagian keuangan menentukan nilai penyusutan gedung yaitu 10% dari harga perolehan. Oke, seperti itu ya. Jadi kita mau mencari nilai penyusutan gedung pada tahun ini dengan mengakumulasikan nilai gedung pada tahun ini dengan penyusutan pada tahun sebelumnya. Jadi seperti itu. Kita lihat untuk keterangannya. Nilai gedung tahun 2014 itu 300 juta nilainya. Penyusutan tahun sebelumnya atau tahun 2013, karena tahun sekarang kan tahun 2014 pada soal, maka tahun sebelumnya adalah tahun 2013. Kita akan mengakumulasikan dengan nilai gedung yang sekarang. Kita lihat akumulasi nilai gedungnya 300 juta dikurang 100 juta yaitu 200 juta. Oke, sekarang kita mau menghitung penyusutan nilai gedung tahun 2014 atau tahun sekarang. Ya, nilai penyusutan setiap tahunnya itu adalah 10%. Maka kita tentukan untuk penyusutan tahun ini 10% dikali dengan 200 juta, nilainya adalah 20 juta. Oke, untuk ketentuan pencatatannya, beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung. Oke, untuk diingat saja, namanya beban penyusutan selalu pada akumulasi penyusutan. Diingat itu baik-baik, beban penyusutan selalu pada akumulasi penyusutan. Kita lihat hanya pada satu metode ini, sama dengan pada beban yang belum dibayar ini. Ketentuannya itu hanya satu, ya, beban gaji pada utang gaji, tidak bisa utang gaji pada beban gaji. Ya, untuk data penyesuaian diingat baik-baik. Tiga hal ini adalah ketentuan, tidak bisa dirubah. Ya, karena hanya menggunakan satu metode saja. Jadi perlu diingat itu. Oke, jadi seperti itu. Sekarang kita lihat untuk kerugian piutang. Oke, untuk kerugian piutang, ya. Untuk kerugian piutang, kita lihat contoh soalnya. Kerugian piutang kita lihat dalam neraca saldo per 31 Desember 2014, saldo rupiah tercatat piutang usaha atas nama pelanggan Nona Andina ya, 500.000 rupiah. Setelah dikonfirmasi, konfirmasi Dinda menyatakan tidak dapat membayar utangnya. Oke, perusahaan sangat dirugikan karena piutangnya tidak bisa dibayar, ya. Maka perlu dicatat juga ke dalam jurnal penyesuaian, ya. Perlu dicatat juga ke dalam jurnal penyesuaian. Ya, kita lihat keterangannya, perusahaan akan mengalami kerugian jika jasa yang telah diberikan kepada pelanggan tidak mampu dibayar oleh pelanggan. Kerugian bukan saja
pada piutang, namun pada harta pun bisa terjadi. Ya, kerugian tuh bisa seperti terjadi pencurian peralatan, maka perusahaan akan mencatat sebagai kerugian juga. Maka beban kerugian piutang usaha berdasarkan soal ya pada cadangan kerugian piutang usaha. Kalau terjadi kecurian peralatan, biasanya beban kecurian peralatan pada cadangan kecurian peralatan, seperti itu. Oke, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Untuk video pembelajaran kita selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana membuat neraca lajur atau kertas kerja, ya, karena tidak terpisahkan dari jurnal penyesuaian ini. Nanti data dari neraca saldo akan kita sesuaikan dengan data pada jurnal penyesuaian. Ketika kita melakukan penyesuaian dari neraca saldo dengan jurnal penyesuaian, maka menghasilkan neraca saldo setelah disesuaikan pada neraca lajur atau kertas kerja yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Maaf jika pembahasannya kurang begitu jelas. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Oke.